Halo semua keluarga rohani yang ada, apa kabar? Mari siang hari ini selamat jumpa kembali dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kita ada kembali di siang hari ini. Mari sama-sama satukan hati, kita bersama-sama menyembah Tuhan.
dapat hidupi firman-Mu, menjadi orang-orang yang menang atas segala apapun dalam hidup kami, lebih dari pemenang atas firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa siang ini bersyukur. Kami mau dengar firman-Mu, kami percaya semua kami yang tersedia akan selalu menerima roti yang hidup. Pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa bersyukur siang hari ini. Syukur batu kami yang sudah dibebaskan, ditebus. Kami terus dipulangkan dari hari ke hari supaya menjadi gereja yang kuat, menjadi gereja yang merepresentasikan kerajaan Allah di bumi ini. Demi nama Yesus yang hidup kami berdoa bersyukur. Kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom semua yang sudah sementara live. Mari bersama-sama kita menikmati kebaikan Tuhan. Hari ini sungguh Tuhan begitu baik kepada kita. Kemarin kita fokus ke event Dirgahayu Indonesia yang ke-75. Kita menghormati hari yang amat penting, sehingga kita pun boleh kemarin minta untuk kita tidak live streaming. Amin. Oke, Mam periksa dulu sebentar. Salam merdeka untuk Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Amin. Ya, kita bersyukur di Dirgahayu Indonesia yang ke-75 ini kita semua baik-baik, sehat-sehat. Negara kita, bangsa kita, bahkan kota kita yang tercinta, walaupun secara keseluruhan kita mengalami pandemi COVID-19, tapi kita bersyukur kita semua boleh sehat-sehat, boleh berjumpa. Amin. Karena itu makna kemerdekaan ini harus benar-benar kita semua alami, kita semua benar-benar menikmati makna dari kemerdekaan itu sendiri. Jadi kalau kita sudah merdeka, bangsa kita sudah merdeka dari jajahan, kita tahu bahwa secara rohani pun kita sudah mengalami kemerdekaan penuh. Kemarin Mam tulis di status saya bahwa orang-orang yang merdeka adalah orang-orang yang dapat mengekspresikan kehidupan mereka bebas dari segala tekanan, bebas dari segala intimidasi apapun. Sebaliknya orang yang belum merdeka, ada di dalam perhambaan, diperbudak, mereka terintimidasi, ya, tertekan, tidak bisa move on, ya, sombong, egois, ya, kecewa, pahit. Itu tanda-tanda orang yang belum merdeka. Jadi pastikan makna kemerdekaan buat kita kali ini, kita benar-benar merdeka di dalam Kristus. Kita terus dibangun tujuannya, ya, karena saudara, ketika saudara dan saya memiliki keterhubungan dengan realita Tuhan, maka saya percaya seharusnya saudara kita membuat, karena ini akan membuat, seharusnya ini kita menunjukkan suatu kualitas hidup seseorang yang terus dari hari ke hari bertumbuh, akan menghasilkan satu kehidupan memiliki kadar kasih yang sangat luar biasa, ya, kasih yang dapat dia praktekin dalam hidupnya dan juga sesamanya. Jadi saudara, saya percaya bahkan saudara dapat dikatakan bahwa cara paling luar biasa yang dapat kita lakukan dari hari ke hari adalah kasih, membebaskan kita dari apapun, tekanan, kebencian, kemarahan. Kasih ini adalah salah satu bagian di mana memudahkan kita kalau kita hidup dalam kasih, kualitas kasih yang luar biasa,
ya di dalam Tuhan, maka saya percaya kita dapat memanifestasikan kasih itu kepada banyak orang. Kita dapat menumbuhkan kasih ini dari hidup kita juga pada orang lain. Orang lain dapat mengalami kehidupan sehari-hari yang bebas, ya, berdamai dengan diri sendiri dan berdamai dengan orang lain. Karena yang pasti bahwa ketika kasih sejati itu bekerja dalam hidup kita, artinya saudara dapat memanifestasikannya kepada orang lain karena saudara menerimanya dari Tuhan dan saudara hidup di dalamnya, dan saudara pasti bisa memanifestasikan kasih itu juga kepada orang lain. Katakan amin. Karena itu pastikan kita semua dari hari ke hari, ya, terus memiliki kehidupan yang terhubung dengan Tuhan, dengan realita hadirat Tuhan, dan akan membuat hidup kita jadi terus menerus bertumbuh, ya, dalam kebenaran. Cara pandang kita, gaya hidup kita tak akan sama lagi. Amin. Coba kita lihat bersama-sama. Sebab saudara, di dalam Yohanes pasal 8 ayat 32, kalau kita periksa di sana, saudara, kita baca di sana, kita temukan di situ Alkitab berkata seperti ini. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ya. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan ya, dalam terjemahan firman Allah yang hidup Yohanes pasal 8 ayat 32 dikatakan, dan kalian akan mengetahui kebenaran. Perhatikan kata dan kalian akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan membebaskan kalian. Jadi pada waktu saudara mengetahui kebenaran, saudara akan mengalami bagaimana kebenaran itu akan membebaskan kita. Setiap hari informasi firman Tuhan jangan sampai menjadi familiar. Tapi firman Tuhan harus menjadi suplai penting dalam hidup kita. Karena ketika kita mengetahui kebenaran ini akan membebaskan kita. Kebenaran ini akan menuntun kita dari hari ke hari. Alkitab di sini katakan bahwa tetapi kami, dikatakan ya di sini, kata mereka tidak pernah menjadi budak siapapun di dunia ini. Apakah maksudmu dengan membebaskan? Jadi orang-orang Yahudi bertanya jawab dengan Tuhan. Mereka berkata, tetapi kami adalah keturunan Abraham. Dan Yesus menjawab mereka, dia katakan, Yesus menjawab, kalian semua tanpa kecuali adalah budak dosa. Perhatikan kata budak dosa. Jadi sebenarnya sebelum kita menerima kebenaran, kita adalah orang-orang yang diperbudak oleh dosa. Kita hidup di dalamnya, kita melakoni dosa. Tetapi ketika kita menerima kebenaran, kita mendengarkan kebenaran, menerima kebenaran, mengetahui kebenaran, ya, menerima, mengetahui dan memahami kebenaran, tidak cukup hanya sampai di situ. Kebenaran ini ketika kita terima dengan sungguh-sungguh, ya, maka dia akan membebaskan kita. Semua hal-hal yang selama ini mengikat kita, membelenggu kita, kita akan mulai alami pembebasan. Kita akan mulai alami kemerdekaan. Kita mulai alami dibebaskan dari segala ikatan-ikatan, intimidasi-intimidasi, segala belenggu-belenggu dosa. Kita mulai diterangi dengan firman dan tabiat, sifat-sifat yang selalu coba membawa kita, menyeret kita dalam keinginan dosa. Kita mulai dibenahi dari hari ke hari. Katakan amin, ya. Coba kita lihat sebentar dalam Galati pasal 5. Kita lihat bersama-sama di Galati pasal 5. Galati pasal 5 ayat 1. Ya, kita lihat di situ Galati pasal 5 ayat 1. Kalau kita baca di situ perikopnya adalah kemerdekaan Kristen. Apa itu kemerdekaan Kristen? Perhatikan baik-baik, kita baca ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Siapa yang memerdekakan kita? Kristus. Amin. Karena itu apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Karena Kristus sudah merdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kup perhambaan. Jadi berdirilah teguh. Berdiri teguh di dalam apa? Di dalam kebenaran. Dan jangan lagi mau dikenakan kup perhambaan. Diperhamba oleh dosa, diperhamba oleh pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang tidak terset, tidak terpola. Karena itu model kita di sini adalah kita terus dibangun supaya kita dipolakan dalam kebenaran. Kita tidak menjadi gereja yang biasa-biasa, tapi menjadi gereja yang terus dibangun, diset di dalam kebenaran, sehingga pola kehidupan kita tidak lagi menjadi kehidupan yang biasa,
terus mengalami kehidupan yang jatuh dan bangun, tapi kehidupan kita menjadi kehidupan yang menang dari hari ke hari, karena kita sudah dimerdekakan oleh siapa? Kristus yang telah merdekakan kita. Jadi kita tidak lagi diperhamba oleh dosa, kita tidak lagi diperbudak oleh dosa, tetapi Kristus datang untuk memerdekakan kita. Katakan amin. Sehingga Alkitab di sini berkata, karena itu berdirilah teguh, jangan menjadi goyah oleh karena berbagai hal yang terjadi. Berdirilah teguh karena kebenaran yang kita terima akan membuat kita kuat. Berdirilah teguh, amin. Dikatakan jangan mau lagi dikenakan kup perambaan. Ayat seterusnya dikatakan, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Halo saudara. Jadi ketika saudara dan saya menginginkan kebenaran, kita akan hidup dari hari ke hari oleh kasih karunia. Kita mengharapkan anugerah Tuhan, maka kita dimampukan. Karena itu bukan hasil yang kita cari dengan kekuatan kita, tapi itu pemberian cuma-cuma. Katakan amin. Oleh roh dan karena iman. Ya, oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Katakan amin. Saudara, saya percaya dari hari ke hari Tuhan akan makin bekerja. Kemarin hari Jumat minggu lalu kita sudah bicara tentang tipe gereja yang memberkati dan gereja yang membangun. Gereja model membangun adalah gereja yang berfokus kepada kekekalan, gereja yang berfokus pada destiny, apa tujuan Tuhan, mandat kerajaan. Bukan gereja memberkati, artinya hanya berfokus kepada yang penting kita sudah diberkati, gereja sudah dibangun dan lain-lain, tujuannya yang seputaran hidup kita. Tapi gereja harus menjadi gereja yang membawa dampak, gereja yang bertujuan kekal, gereja yang membawa umat Tuhan untuk mengajarkan kehidupan yang bernilai kekal, kehidupan yang akan terus dibangun karena ada agenda surga, ada agenda kerajaan dalam hidup kita terus dari hari ke hari. Kita tidak sekedar menjadi orang percaya yang penting sudah menjadi salah satu anggota gereja, ya, tetapi Tuhan harus benar-benar menjadi nyata. Kita terus bertekun dalam pengajaran kerasulan. Katakan amin. Itu sebabnya saudara, pastikan kita semua dari hari ke hari kita terus dibangun, sehingga kita benar-benar menyadari bahwa hidup yang kita hidupi sekarang bukan lagi hidup hanya seputaran sekedar hal-hal yang masih begitu banyak percampuran, begitu banyak hal yang kita lakukan. Tapi saudara, kita terus bertumbuh, kita sudah merdeka di dalam Dia. Kalau kita dimerdekakan artinya ada tujuan Tuhan. Melalui hidup kita dimerdekakan di dalam Dia. Dia bangun kita diperlengkapi. Kebenaran harus menjadi poin penting terpola dalam hidup kita, sehingga kita tidak menjadi orang yang Kristen biasa-biasa, tapi menjadi Kristen yang luar biasa. Hidupnya menunjukkan kesaksian. Kehidupan kita dari hari ke hari tidak lagi ada di dalam perambaan itu tadi, tidak lagi dalam diperbudak, karena kita sudah dimerdekakan oleh Kristus secara rohani. Kita terus dari hari ke hari ini hidup kita menjadi berbeda. Kebenaran tinggal di dalam kita, membebaskan kita dan membuat kita merdeka atas segala hal. Tidak ada lagi tekanan, tidak ada lagi intimidasi, ya, kita berjalannya waktu, ada hal-hal, masalah, persoalan, tapi kita tidak lagi menjadi budak. Dengar baik, kita tidak lagi menjadi budak dosa, tapi kita terus menang dan menang dan menang. Amin. Apapun itu yang selalu mengingatkan kita bahwa kita diberi Tuhan hidup untuk terus, kita tidak ditakdirkan menjadi kalah, tetapi kita menjadi menang, terus berkemenangan dari hari ke hari. Karena untuk itulah kita dipanggil menjadi representasi dari kerajaan Allah itu sendiri. Kalau kerajaan Allah ada di dalam hidup kita, artinya ada pemerintahan Tuhan dalam hidup kita. Pemerintahan Tuhan itu bicara tentang 3 hal penting. Nomor 1, kebenaran. Nomor 2, damai sejahtera.
Yang ketiga, sukacita oleh Roh Kudus. Bukan soal makan dan minum, tetapi kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Itu sebabnya mari kita terus pastikan hidup kita tidak lagi mendengar sesuatu, menjalani kehidupan ini dengan tekanan, dengan intimidasi, hal-hal yang membuat kita menjadi budak. Tetapi kita harus merdeka, kita harus terus mendeklarasikan hidup kita tak sama. Kristus yang hidup di dalam kita luar biasa, lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Amin. Izinkan Tuhan dari hari ke hari untuk terus merestorasi kehidupan kita. Katakan amin. Pengajaran apostolik, perhatikan baik-baik, benar-benar akan terus kita dipolakan. Kita harus terus dipolakan sehingga saudara, ini akan membuat kehidupan kita mengalami kehidupan yang terus berbeda. Kita tidak lagi menjadi gereja yang biasa-biasa, tapi kita berada di dalam di mana hadirat Tuhan, kebangunan rohani yang bersifat supranatural itu akan terus berdaulat, bekerja dalam hidup kita. Untuk terus dari hari ke hari bekerja dan terus membawa kita meningkat, mengalami pewahyuan kebenaran dari waktu ke waktu, untuk membuat kita, menjadikan kita menjadi gereja yang tak sama, menjadi orang benar, orang percaya yang berbeda. Itu sebabnya hari-hari ini saya percaya kehidupan kita sebagai orang benar, kita akan terus dimunculkan oleh Tuhan. Tuhan akan merepresentasikan dirinya, Tuhan akan merepresentasikan dirinya melalui kita, gereja yang dibangun secara akurat, gereja yang terus dibangun akan terus mempolakan gaya hidup kerajaan, akan menunjukkan, memanifestasikan gaya hidup yang berbeda. Kita tidak lagi diperbudak oleh hal-hal yang duniawi, hal-hal yang dosa, hal-hal yang terus mengintimidasi kita, memposisikan kita, pikiran-pikiran negatif, kehidupan-kehidupan selalu membuat kita sebenarnya selalu ada di dalam tekanan. Kita menderita, kita tertekan. Oh, di dalam Kristus kita sudah beroleh jaminan. Di dalam Dia kita dibawa untuk boleh menyatakan kita punya akses untuk melobi di ruang tahta. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya bahwa Tuhan akan menunjukkan, membedakan kita dengan yang lain. Katakan amin. Secara khusus Mama berkata di usia yang ke-15 tahun jemaat ini, saudara, jemaat kita GBI Apostolik Timika, semua karena anugerah Tuhan. Karena itu mari kita terus tumbuhkan hidup kita di dalam kebenaran. Berikan diri kita untuk terus dibentuk dari hari ke hari. Alkitab berkata bahwa kita harus masuk dalam perlombaan yang diwajibkan, ya. Kita harus berlomba dengan baik. Karena saya percaya sehingga saudara dan saya hidup di dalam kebenaran, kita akan terus berlomba dengan baik untuk mengejar hal-hal yang menjadi kemuliaan nama Tuhan, menunjukkan kebesaran dan kedahsyatan daripada Allah itu sendiri. Kita tidak lagi hidup menuruti keinginan daging. Karena kenapa? Kita sudah dibangun, kita sudah diperlengkapi dengan kebenaran. Kita terus dibenahi dari waktu ke waktu. Kita tidak lagi menyimpan hal-hal yang merugikan diri kita, tapi kita terus membangun hidup kita untuk makin teguh, makin kuat. Hendaklah kita berdiri teguh. Barang siapa yang terus dibangun di dalam Dia, hendaklah dia menunjukkan kehidupan yang terus teguh, terus menjadi lebih kuat, makin kuat dan makin strong dari hari ke hari. Amin. Karena saudara, saya percaya ketika hidup saudara dan saya dari waktu ke waktu makin menunjukkan sebuah perubahan, menunjukkan kehidupan yang terus berbeda. Artinya kebenaran telah memerintah dalam hidup kita, kebenaran telah membebaskan hidup kita. Katakan amin. Ya, saya percaya dalam proses perjalanan hidup ini kita terus rindu dan haus akan kebenaran. Tapi tidak cukup hanya rindu, kita harus mengingini kebenaran itu membebaskan, membersihkan kita dari cara berpikir kita yang negatif,
dari cara pandang kita yang salah, yang keliru akan hal-hal yang ada dalam hidup kita, dan mengizinkan firman itu bekerja, mengizinkan firman menerangi seluruh hidup kita. Kalau tingkatan kita di titik ini sebagai para pelayan, para pemimpin, maka saya percaya kualitas hidup kita sedang diuji. Kualitas hidup sebagai pemimpin, kualitas hidup sebagai pelayan sedang dievaluasi. Apakah kita benar-benar dibangun, apakah kita benar-benar memiliki kehidupan rohani yang makin bertumbuh lebih baik, makin baik dan lebih baik dari hari ke hari, atau biasa saja. Itu pertanyaannya, amin. Jadi saudara harus terus memastikan kehidupan kita selalu kita berjalan dalam kebenaran. Ketika saudara berpikir salah tentang orang lain, mari bentengi pikiranmu dengan pikiran positif. Ketika engkau mencurigai orang lain berlebihan, bentengi pikiranmu dengan berpikir positif, berpikir tentang kebenaran. Kita tidak selalu membawa kehidupan kita yang ada di zona tidak nyaman, di zona berada dalam tekanan, budak, intimidasi. Tapi kita harus memastikan hidup kita bebas, kita merdeka. Artinya mengalami kebenaran yang terus menjamin hidup kita. Kita membawa kita kepada damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena ketika kebenaran bekerja membebaskan kita, maka pasti hidup kita akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Amin. Itu sebabnya saudara, mari dari hari ke hari kita memastikan seluruh hidup kita mengalami kemerdekaan penuh di dalam Kristus. Amin. Kita harus terus memberi diri, memberi hidup kita untuk dipolakan di dalam kebenaran. Karena saya percaya bahwa ketika saudara dan saya memberi diri, terus bertekun dalam pengajaran Rasul, ada beberapa hal penting Mam kemarin sudah bagikan kepada kita. Membiasakan diri dalam pengajaran Rasul, bertekun ya dalam persekutuan. Lalu saudara, kita terus di dalam doa secara bersama-sama, bertekun di dalam doa, maka hidup intensitas rohani dalam hidup kita akan makin meningkat. Maka saya percaya engkau dengan mudah bisa mengatasi pikiran negatif yang berseliweran, pikiran-pikiran yang tertekan, hidup yang tertekan, mengalami karena melihat ada begitu banyak kan. Kita diberi Tuhan hikmat untuk terus kita menang, renungkan firman, perkatakan firman, deklarasikan firman. Karena ketika kita mengetahui kebenaran, kebenaran akan membebaskan kita. Amin. Di Yohanes tadi, coba saudara lihat Yohanes pasal 8 tadi. Ya, Alkitab di situ dengan jelas berkata, Yohanes pasal 8 ya. Tadi kita sudah baca Yohanes pasal 8. Ya, dikatakan dan kalian akan mengetahui kebenaran. Siapa ini? Kita saudara. Ketika kita mengetahui kebenaran, ketika orang-orang mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan membebaskan orang itu. Jadi ketika dapat mengatakan, ketika saya mengetahui kebenaran yang tadinya saya tidak mengetahui, yang tadinya kehidupan saya terus ada di dalam area di mana terus tertekan, diperhamba, diperbudak. Tapi ketika saya menerima impartasi kebenaran, saya mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan membebaskan kita. Yang berbahaya adalah orang sudah mengetahui kebenaran tetapi tidak mengalami kebebasan, tidak mengalami dibebaskan oleh kebenaran itu. Karena kenapa? Familiar bagi orang tersebut, tahu kebenaran itu biasa. Dan banyak orang juga, orang percaya hari-hari ini banyak tahu kebenaran, tapi mereka tidak mau berubah. Mereka tidak mau hidup mereka meningkat. Mereka tidak mau hidup mereka alami terobosan. Mereka terus berputar-putar. Sudah tahu itu tidak benar, sudah tahu itu hal yang harusnya dibenahi, tapi terjadi pembiaran. Nah ini saudara, jadi banyak orang mengetahui kebenaran, tapi sebenarnya hanya sekedar tahu. Mereka tidak mau hidupi kebenaran. Mereka tidak mau set pikiran mereka. Mereka tidak mau set hidup mereka untuk makin mentaati kebenaran, hidup di dalam kebenaran. Jika sebaliknya mereka menghidupi kebenaran, pasti saya percaya, saya katakan dari tempat ini, pasti engkau alami kemerdekaan. Pasti engkau alami dibebaskan dari segala masa lalu, dari segala intimidasi, kecewa dan lain-lain dan lain-lain. Karena ketika engkau melihat kebenaran, engkau tidak akan lagi tersentuh oleh hal-hal ini. Engkau bebas karena pikiran Kristus ada di dalam engkau. Kebenaran menjadi pola, menjadi gaya hidupmu. Yang ada adalah kalau engkau kecewa lagi, tidak bisa move on, engkau mampu mengampuni.
bisa menguasai diri. Kalau engkau suka curiga, tidak lagi curiga karena pikiranmu positif thinking. Kata itu yang akan terjadi. Amin. Jadi ketika saudara mengetahui kebenaran, maka kita akan dibebaskan. Ya, karena kebenaran akan menjadi pola. Kita tidak mengambil yang lain, tidak membawa pikiran kita sendiri, cara kita berpikir, kenyataan yang terjadi, tapi pola kebenaran. Kalau engkau mau dipolakan dalam kebenaran, tidak ada pilihan lain. Harus mempolakan diri dalam kebenaran. Karena setiap orang yang benar-benar mau mengalami kehidupan yang berkemenangan, tidak ada cara lain selain menundukkan diri dalam kebenaran. Kita harus menundukkan daging kita, menundukkan kemanusiaan kita, dan mengizinkan kebenaran bekerja. Amin. Jadi saudara, biarlah di momen kemerdekaan ini kita renungkan semua, ya, bahwa secara rohani juga hari-hari di mana kemerdekaan Kristus itu sudah nyatakan kepada kita. Yesus sudah memberikan, menjamin, Dia sendiri yang memerdekakan kita. Kita sudah dimerdekakan. Itu sebabnya jangan mau lagi diperhamba. Amin. Saudara dan saya dari hari ke hari harus terus memastikan, ya. Dan saudara, ketika kita semua memastikan hidup kita terus dipola dalam kebenaran, kita tidak akan lagi memposisikan diri, ya, sebagai orang. Kita tidak akan lagi diposisikan sebagai orang-orang yang diperbudak, diperhamba. Ya, karena ada banyak hal kita belum pulih. Kita harus benar-benar pulih. Amin. Kalau kemarin khotbah Mam, semua karena anugerah. Ya, kita menyadari hidup kita dalam tema ulang tahun gereja kita, bahwa kita dibedakan karena anugerah. Kita dibedakan semua karena anugerah Tuhan, hingga kita dibedakan dari orang lain. Maka tidak ada sesuatu pun yang kita banggakan, ya. Jadi dari pihak Tuhan, Tuhan telah menyertai kita. Dia menunjukkan kasih setianya kepada kita, sehingga kita dibedakan dari yang lain. Bukti dari kita dibedakan, kita mengalami banyak hal yang berbeda dari orang lain. Artinya mujizat-mujizat Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib kita alami dalam hidup kita, dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan anak-anak kita, pekerjaan kita, usaha kita. Kalau saudara mengalami sebaliknya, misalnya mungkin bukan hal yang hal-hal terobosan, hal yang baik, tapi mungkin hal yang masih kurang baik, saudara jangan berpikir bahwa Tuhan, mungkin dengan kondisi itu saudara lagi dibenahi untuk terus menjadi lebih baik. Dan kita percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin dalam hidup kita. Ada banyak hal seringkali yang harus hidup kita seperti Tuhan harus merestorasi kita, menghentikan segala hal dalam hidup kita untuk kita mereview kembali perjalanan hidup kita. Ada banyak hal yang harus kita segera benahi, sehingga kita tidak boleh terus meneruskan perjalanan dengan kondisi hati yang belum beres, belum pulih. Kita harus benar-benar pulih. Kita semua harus benar-benar menerima bahwa anugerah Tuhan yang memampukan kita. Kalau kita sadar hanya karena anugerah Tuhan, kita tidak melihat kemampuan diri kita lagi, bukan kita lagi tetapi Tuhan, maka saya percaya kita semua dimampukan Tuhan. Mari kita teruskan perjalanan ini menuju kepada 16 tahun, seterusnya 17, 18, di mana Tuhan akan terus membawa kita melihat melalui pelayanan ini, melalui gereja kita di sini sebagai pembawa mandat kerajaan, sebagai representasi dari apa yang Tuhan inginkan, menjadi pola bagi orang lain, menjadi tanda dan alamat. Karena ada pola yang dibangun di dalam rumah, maka saya percaya pola ini akan membedakan kita dengan orang lain. Kita tidak lagi menjadi anak-anak rohani dalam gereja sekedar menjadi orang-orang yang biasa-biasa, tapi kita makin bertumbuh, makin dibenahi, makin hidup makin akurat, berfungsi dengan baik, saling melayani dengan baik, saling pengertian dengan baik, saling memperhatikan satu dengan yang lain, ya. Sehingga saudara, kita makin hari kita makin mengalami ada kekuatan, satu kekuatan korporat, urapan korporat itu dapat bekerja dalam kehidupan kita. Katakan amin. Kalau lihat saudara ayat yang berikutnya, ya, Yesus benar-benar mengecam orang-orang Yahudi, ya. Di sini dikatakan, ya, kalian mematuhi. Kalau saudara baca seterusnya, bagaimana bermula orang Farisi menghakimi
wanita yang kedapatan berbuat dosa, dan Tuhan berkata kepada mereka, kalau kalian tidak berbuat dosa, silakan ya lebih pertama ambil batu lalu lempari perempuan itu. Tapi semua sadar diri, karena semua orang juga pernah berbuat dosa, ya. Dan karena akibat itu Farisi-farisi tiba-tiba menghilang satu-satu. Yang tadinya berbaring mengelilingi perempuan ini dan akan melempari dia, dikatakan dia adalah orang yang berdosa, didapati berbuat dosa. Perhatikan, didapati berbuat dosa, ya. Jadi saudara, apa yang terjadi ini sehingga dibawa percakapannya, kalau kita baca, kita renungkan tentang sebuah penghakiman. Ya, Yesus berkata, perempuan ini tertangkap tengah berzina. Taurat Musa mengatakan bahwa ia harus dibunuh. Bagaimana pendapat guru? Jadi saudara, saya percaya bahwa hikmat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita hari ini, ya, Yesus digambarkan dengan apa yang Yesus lakukan. Pola itu yang kita bangun. Kita tidak mengacu kepada yang lain. Yesus membungkuk dan menelusi tanah dengan jarinya. Mereka terus-menerus meminta jawaban. Jadi saudara, tidak berhenti, tidak puas. Murid-murid terus minta, orang-orang para Farisi-farisi di situ terus minta jawaban, minta kepastian dari hukum untuk perempuan yang berbuat zina ini, ya. Mereka terus-menerus meminta jawaban. Sebab itu dalam terjemahan firman Allah yang hidup ini, ya, membaca, sebab itu ia berdiri dan berkata, baiklah, lempari dia dengan batu sampai mati, sesuai dengan apa yang kalian inginkan, gitu. Karena mereka memegang Taurat Musa, dikatakan kalau orang yang berbuat dosa harus dibunuh, ya. Tapi Yesus ketika anugerah, Yesus membawa anugerah kepada kita, memberi kita keselamatan cuma-cuma sebagai anugerah dalam hidup kita. Sebenarnya kita juga tidak pantas, tidak layak menerimanya, tapi dia memberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Maka Yesus ada di situ bukan juga pribadi yang dalam hal ini mengikuti keinginan daripada Farisi-farisi, orang-orang yang ada pada waktu itu menghakimi perempuan ini. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia menunjukkan sebuah perbedaan. Perhatikan, tetapi hendaknya orang yang tidak pernah berdosa melempari dahulu dengan batu. Jadi dikembalikan kepada orang-orang ini. Kalau engkau tidak berbuat dosa, ambil batu lalu lempari dia. Saudara, seringkali kita terlalu merasa benar diri, ya. Kita harus menyadari bahwa kehidupan setiap pribadi dari hari ke hari, ketika kita kebenaran terus membangun kita, maka apapun kebenaran yang Tuhan tanamkan di dalam kita, itu tidak menjadi kebenaran yang seakan-akan membuat kita menjadi sombong sendiri, kita merasa lebih hebat daripada orang lain. Ya, tapi kita hidup dengan kebenaran yang sudah dibentuk dalam diri kita oleh Tuhan, dan kita makin rendah hati. Justru kita menunjukkan sesuatu yang lebih berbeda, lebih dewasa, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berubah, memberikan kesempatan kepada orang untuk meresponi kebenaran dan dia menjadi lebih baik, ya, bukan penghakiman. Amin, saudara, untuk mencari kepastian kebenaran. Jadi di sini dikatakan kemudian ia membungkuk dan menulis lagi di kitab. Pemimpin-pemimpin orang Yahudi itu menyelinap keluar seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, ya. Ya, akhirnya Yesus sendirilah tertinggal dengan wanita itu. Ya, ini orang-orang hebat, saudara, ya. Dan seringkali pemimpin-pemimpin orang-orang Farisi, orang yang sebagai pemimpin, sebagai orang yang punya posisi, seringkali kita bisa salah di dalam banyak hal. Yesus sendiri tinggal dengan wanita ini, dan apa yang terjadi? Yesus bicara sama perempuan ini. Mana orang-orang menuduhmu? Dikatakan, tidak ada seorang pun yang menghukum engkau. Lalu dia menjawab, tidak ada, Tuhan. Katanya, maka kata Yesus, aku pun tidak. Dia bilang, aku pun tidak. Artinya dia tidak menghukum. Yesus tidak berkata sama dengan orang-orang tadi. Tapi apa yang dia katakan? Kemudian dia katakan apa? Maka kata Yesus, aku pun tidak. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ini, jadi Yesus membawa sebuah perbedaan. Dia membawa pola. Ampuni, dia katakan pergi dan jangan. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Amin, saudara. Jadi tidak mendudukan perempuan ini di bawah meja hijau dan dihakimi, tapi dia katakan dengan secara pribadi. Jadi perempuan ini berhadapan langsung dengan kebenaran. Yesus itu sendiri yang berkata, pergilah, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kemudian dalam satu pembicaraan lagi berkata kepada orang banyak, aku adalah terang dunia. Jadi ini ada begitu banyak orang yang
pola hidup mereka belum terbangun. Gaya hidup mereka masih terus bercampur, terlihat begitu mereka beragama tapi sebenarnya sangat agamawi. Dan saya percaya juga hari ini hidup kita terus evaluasi oleh Tuhan. Karena kita tidak cukup sekedar terlihat secara orang-orang yang rohani, tetapi kehidupan kita harus terus berubah. Kita harus terus alami firman ini membebaskan kita. Kalau kita sudah bertemu dengan kebenaran kita ketahui, tidak cukup kita ketahui dan kita jadikan itu menjadi senjata menyerang orang lain. Tetapi sebaliknya, kita mengambil kebenaran itu dan kita dapat menolong orang lain. Kita bisa membantu mereka, membebaskan mereka dari kebenaran dan membawa mereka seperti apa yang Yesus katakan. Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya kebenaran harus benar-benar menerangi hati setiap orang. Kalau kebenaran tidak menerangi hati setiap orang, ini berbahaya saudara. Ini sangat berbahaya. Oleh karena itu saudara, dari hari ke hari, kenapa Yesus berkata kita juga harus bersekutu, saling memperhatikan. Karena kasih itu, ketika kita memiliki kasih yang sejati, dari hari ke hari keterhubungan kita yang kita tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang beragama, orang-orang yang terhubung akurat dengan Tuhan, punya kehidupan doa yang baik, punya pelayanan yang kita tunjukkan luar biasa. Mungkin orang kagum dengan pelayanan kita. Kita harus menunjukkan buah-buah dari kebenaran, mampu mengeksekusi, dan orang bisa melihat itu. Jadi tidak terus kita membawa kehidupan yang terintimidasi, kehidupan yang terus diperhamba, diperbudak. Itu sudah harus saudara segera akhiri. Kita harus mengizinkan kebenaran makin membebaskan kita dan membuat kita bebas dan merdeka. Katakan amin. Jadi saudara, kalau saudara baca semua di pasal 8 ini, banyak orang bertentangan dengan Yesus. Mereka berusaha membunuh Yesus, mereka berusaha menjebak Yesus, karena pola yang mereka miliki dengan pola yang Yesus bawa itu berbeda. Mereka tidak bisa mengikuti apa yang Yesus katakan, karena mereka terus memegang Taurat, mereka terus memegang budaya kehidupan yang hanya secara agamawi. Sehingga misalnya seperti sunat, ya, Tuhan katakan, kalau kamu hidup di dalam sunat, ya, kamu tidak akan melihat terang kebenaran itu. Artinya saudara, ketika firman ini terus membebaskan kita, menerangi kita, kita melihat Yesus yang kita sudah bebaskan kita, dia membawa keselamatan kepada kita oleh dia sebagai anak satu-satunya, maka saudara, kita akan mengenal siapa dia dan kita akan mengikuti kebenaran. Amin. Jadi setiap ketidakmengertian kita akan diselaraskan. Banyak orang bukan saudara cuma kita, ya. Jadi Yesus pun mengalami hal yang sama, ditolak, tidak diterima, bahkan mereka mempertanyakan statusnya Tuhan. Kami Bapak Abraham. Yesus berkata, kami punya Bapak Abraham. Orang-orang Yahudi itu, Yesus berkata, kalau kamu adalah mengerti bahwa kamu memiliki Bapak Abraham, kamu pasti mengenal aku, karena Abraham itu dari Bapak. Tapi mereka terus bertahan. Inilah sebuah pemahaman, ya, yang sering kali menjebak kita. Kita tidak relevan lagi, ya. Di mana Bapakmu, tanya mereka. Ini orang-orang bertanya sama Yesus, di mana Bapakmu? Yesus menjawab, kalian tidak mengetahui siapa aku, sebab itu kalian juga tidak mengetahui siapa Bapakku. Jikalau kalian mengenal aku, maka kalian juga mengenal Bapakku. Jadi Yesus berkata, kalau kalian mengenal aku, maka kalian akan mengenal Bapakku. Jadi ini banyak sekali hal yang terjadi, saudara. Ada beberapa kelompok di sini. Kalau kita baca, orang-orang Yahudi bertanya, apakah ia hendak membunuh diri? Karena Yesus berkata, kalau aku pergi ke sana, kamu tidak akan bisa datang kepada aku. Jadi pola pikir mereka begitu dangkal, saudara. Nah, orang-orang yang tidak bertumbuh, orang-orang yang tidak bergerak dalam kegerakan, dalam pelayanan apostolik, profetik, pewahyuan firman, kebenarannya, terus mengupgrade hidup kita dari hari ke hari. Saudara, pemahaman mereka seperti ini, dangkal sekali. Amin, saudara. Kecewa ya masih kecewa, masih dendamnya masih mendendam, masih menyimpan. Tidak bisa mengubah nature mereka. Ini berbahaya, saudara, karena kita tidak akan pernah bisa berjumpa dengan kehidupan. Jadi semua aktivitas kerohanian itu dijalani sebagai kegiatan agamawi, seperti orang Yahudi. Apa yang mereka lakukan, mereka betul-betul pegang aturan, tapi mereka tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Makanya tadi dikatakan apa tadi? Hidup di dalam roh itu tadi, saudara, ya. Sorry, di bagian berapa tadi, di atas ayat yang keberapa itu, saudara?
Itu sebabnya saudara, saya berharap kita semua makin mengerti Yesus terus menyatakan diri. Dia terus menunjukkan diri. Dia katakan satu waktu kalian akan mengerti. Ketika Yesus mati dan bangkit, baru mereka mengerti dan memahami. Amin. Murid-murid pun masih belum memahami. Mereka masih bertanya-tanya. Terlebih Thomas, tunjukkanlah jalan itu kepada kami. Bagaimana jalan itu yang Mam pernah khotbahkan itu? Tipe Thomas dengan tipe siapa itu? Dua orang yang berjalan menuju Emmaus itu, 3 orang. Mereka menjadi tidak sadar lagi bahwa padahal Yesus sedang berbicara dengan mereka, 2 orang yang berbeda itu. Siapa Bapak itu? Amin saudara. Jadi biarkan saudara hari lepas hari kita terus bertumbuh. Ulangi terus apa yang Mam sudah ajarkan. Mam tidak bisa terus mengupas apa yang Mam sudah sampaikan, mengulang kembali, tapi ulangi apa yang Mam, video-video yang Mam sudah bagikan, live streaming yang sudah membagikan, karena kita akan mengetahui kebenaran. Ketika kebenaran itu terus kita renungkan, kesukaan kita kebenaran, merenungkan Taurat itu siang dan malam, ya. Jadi renungkan kebenaran bukan masalah, bukan persoalan. Kalau saudara terus renungkan, saudara membawa misalnya merenungkan masalah, tapi juga merenungkan kebenaran. Ya saudara merenungkan itu sebuah perbandingan, tetapi bukan berarti saudara membiarkan masalah lebih besar. Saudara harus memperkecil area masalah, lalu kebenaran lebih kuat supaya kebenaran itu membangun gaya hidup kita, sehingga kita tidak lagi menjadi orang yang diperbudak, menjadi budak masalah, diperhamba oleh dosa, ya hal-hal yang sebenarnya terus manusiawi. Kita bawa hidup yang manusiawi, tapi mari kita di dalam roh. Kebenaran harus terus bekerja dari hari ke hari. Katakan amin. Karena untuk itulah saudara, kebenaran yang mutlak itu akan membebaskan kita. Ingat, ketika kita bertemu dengan kebenaran yang mutlak, maka itu absolut. Kebenaran itu absolut, mutlak dalam hidup kita. Tidak bisa kita tawar-menawar. Orang-orang yang mau terus bertumbuh, dibebaskan, dimerdekakan di dalam Dia, harus mengalami kebenaran yang merestorasi hati kita. Katakan amin. Karena saudara, ketika kebenaran itu membebaskan kita, kita benar-benar bebas. Kita benar-benar merdeka. Katakan amin. Ya, itu sebabnya mari kita terus membawa hidup kita. Kita memberi diri kepada Tuhan dengan sukarela, kepada pemimpin anugerah di dalam rumah rohani. Ya, Mam, kepemimpinan yang tim mata rantai kepemimpinan yang ada, untuk mari bersama-sama kita terus berjalan bersama-sama. Kita tidak menjadi orang-orang yang biasa-biasa, menjadi orang-orang yang tidak bergairah, atau orang-orang yang sebenarnya mengalami kondisi yang terus biasa-biasa dan hanya berputar-putar. Mari kita terus bergerak maju, nyatakan diri untuk terus mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Mempercaya kita semua sangat-sangat berpeluang besar. Karena itu miliki hati yang terus mau dibentuk, mau diajar, dan mau berubah. Jangan bawa pola pikir yang salah. Jangan bawa kebenaran-kebenaran sebenarnya sudah tidak relevan dengan hidup kita sekarang ini. Ini zaman di mana anugerah Tuhan terus bekerja. Zaman di mana pelayanan profetik apostolik, firman anugerah, firman dalam pewahyuan yang luar biasa terus mengupgrade hidup kita, sehingga hidup kita tak akan sama. Kita harus masuk dalam dimensi kebangunan rohani yang luar biasa di hari ini. Pastikan hidup kita bersih, pastikan hidup kita benar. Kita tidak melayani hanya berputar-putar hanya di area kekuasaan, di area altar dan sebagainya. Setelah turun, hidup kita biasa lagi. Hidup kita terus bercampur dan bercampur dan bercampur. Tidak boleh. Kita harus terus memastikan kualitas hidup kita makin lebih baik dari hari ke hari. Kita sadar diri siapa saya. Kita sadar jika kita adalah pelayan, kita adalah pemimpin. Kualitas hidup itulah yang harus tunjukkan. Karena kita dilihat, kita menjadi teladan, menjadi pola bagi orang lain. Jangan sampai untuk di rumah kita rohani, jangan sampai orang-orang yang dalam porsi sebagai jemaat kerohanian mereka lebih baik daripada kita. Karena itu kita harus berubah. Kita harus terus menunjukkan kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang makin hari makin menunjukkan sebuah perubahan yang dari hari ke hari. Cara kita bercerita, berbicara, bukan lagi kita hanya membahas masalah orang, persoalan-persoalan. Kita sudah harus meninggalkan semua dan berpikir positif. Maka saya percaya pelayanan kita akan terus bergerak maju. Bukan biasa-biasa sekedar, tapi mengizinkan Tuhan membawa hidup kita. Amin. Bukan kita yang bawa Tuhan, bukan.
Tuhan yang bawa hidup kita, bukan kita yang bawa Tuhan. Selama ini kita yang bawa Tuhan, kita harus dibawa oleh Tuhan, bukan kita yang bawa Tuhan. Kita harus dibawa oleh Tuhan, sehingga kalau kita yang dibawa oleh Tuhan, bukan kita yang bawa Tuhan, Tuhan bawa kita, maka bukan lagi kita dibentuk menurut mau Tuhan, bukan mau kita. Kalau Tuhan yang bawa hidup kita, itu berbeda dengan kita bawa Tuhan. Sekali lagi siang hari ini Mama berkata kepada kita semua, mari kita kurang lebih sisa Agustus, September, Oktober, tinggal 2 bulan lebih, saudara ya. Sesuai agenda Tuhan 7 bulan kita di-set, kita dibangun ya, sehingga kecenderungan hati kita terus tertuju kepada Tuhan. Mari tetaplah setia. Dengan ketersediaan saudara juga membuat Mam terus bergairah. Mam juga terstimulasi dengan semangat saudara. Karena itu mari bersama-sama menjadi keluarga rohani yang fair, antara satu yang lain saling mengenal. Apakah yang sudah lama sejak berjalan dengan Mam, yang baru nanti terakhir ini mengikuti ya pertengahan tahun, baru terakhir ini. Mari kita menjadi keluarga rohani yang terus bersama-sama melupakan semua hal, dan kita tidak lagi menjadi antipati dengan orang lain, tapi lepaskan semua keegoisan kita, kesombongan kita, rendahkan diri kita dalam kebenaran. Kita benar-benar alami kemerdekaan supaya kita menghancurkan segala pekerjaan setan, menghancurkan segala pekerjaan musuh, dan kita bersama-sama membawa panji Kristus, panji kemenangan itu, dan mandat kerajaan kita dapat pikul bersama-sama, sehingga kerajaan Allah makin menjadi nyata. Kita menjadi tanda dan alamat, kita menjadi pola bagi orang lain, dan bukan kita dimuliakan tapi Kristus dimuliakan. Itu sebabnya Mam katakan hari ini buat kita semua siang hari ini, terima kasih untuk semua atensi saudara, terima kasih untuk semua care saudara, kepedulian saudara, ketersediaan saudara, ketaatan saudara dalam rumah rohani. Mam sangat bersyukur, dan itu sebabnya Mam harus terus menjaga. Ini kita harus terus jaga, jangan ada celah terbuka, jangan lagi ada hal-hal yang saudara timbulkan, pikiran-pikiran yang negatif, kecurigaan atau dep antara satu yang lain. Kita harus benar-benar bebas, kita harus benar-benar merdeka semua. Mari bersama-sama kita memegang panji Tuhan, kita pegang bersama-sama, kita angkat bersama-sama seperti bendera dikibarkan bahwa Kristus sedang bergerak melalui hidup kita. Kita menjadi representasi Kristus, menjadi terpola dalam hidup kita. Kita menjadi gereja yang tak sama, menjadi gereja yang berbeda, menjadi gereja yang luar biasa, menjadi gereja yang merepresentasikan Tuhan. Ada banyak orang di luar sana, mereka tidak terpola dengan benar hidup mereka, tapi mari pastikan kita semua menjadi terpola dengan benar. Karena ada pola di dalam rumah, kita ada pola, maka ikuti pola. Kita harus saling mendukung, saling mensupport, saling melepaskan pengampunan, saling memaafkan. Misalnya jika itu masih ada, mari kita saling satunya menjadi akur, menjadi lebih baik. Hubungan kita makin baik hari lepas hari, sehingga saudara orang-orang terus bisa melihat bagaimana Tuhan itu bekerja lewat hidup kita. Ada Kristus di tempat ini, ada realita hadirat Tuhan yang terus menyertai kita. Surga menjadi nyata di sini. Saya berdoa seluruh keluarga rohani, di anak-anak rohani, di usia gereja kita yang ke-15 tahun, mari terus berbeda dari hari ke hari. Mam sangat berharap kita semua, doa Mam dengan Bapak, semua kita bersama-sama bergandengan tangan. Apa yang lama, apa yang baru mungkin bergabung, yang sudah lama bahkan pertengahan tahun, kita mari bersama-sama bergandengan tangan. Kita tidak menunjukkan siapa kita, tetapi saudara, mari kita adalah agen-agen perubahan. Kita adalah satu kesatuan yang kuat. Mari bersama-sama melayani Tuhan. Beri dirimu bersama-sama. Saya percaya apa yang saudara lakukan adalah bentuk dari ungkapan hati saudara, kebebasan hati saudara, ungkapan kasih saudara, ungkapan cinta saudara akan Tuhan. Sehingga kita bersama-sama seperti apa yang Bapak kemarin ungkapkan di dalam ulang tahun, mari kita melayani bersama-sama. Tuhan kiranya pakai kita, apakah saudara di pekerjaan, di setiap domain saudara, mungkin di perusahaan, di pegawai, atau di dalam dunia bisnis, di mana saja saudara profesi sebagai pendidik dan lain-lain. Saudara, mari kita benar-benar menunjukkan
pola Kristus itu terbangun dalam hidup kita. Amin. Jadilah hamba yang taat dan hamba yang setia, karena untuk itulah Tuhan dipermuliakan. Orang akan melihat jika kita adalah hamba, jika kita adalah orang-orang yang terpola dengan benar, hidup akurat, maka artinya hidup kita adalah tanda dan alamat bagi banyak orang. Amin. Siang hari ini Tuhan kiranya berkati kita di momen hari kemerdekaan yang ke-75 ini. Pesan Mam, sekali merdeka tetap merdeka. Amin. Sekali kita sudah berjalan di dalam Tuhan, jangan pernah mundur, jangan pernah menyerah, maju terus, karena engkau adalah pemenang. Engkau tidak ditakdirkan menjadi orang yang kalah, bahkan menyerah, bahkan berhenti di tengah jalan, tapi engkau adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Nyatakan Kristus dalam hidupmu, biarlah Kristus makin memanifestasikan dirinya lewat kehidupan kita. Karena kita terpola dan kebenaran, maka kita akan merepresentasikan pribadi Tuhan itu sendiri. Tuhan memberkati kita semua siang hari ini. Sekali lagi, Mam mengakhiri dengan satu kata penting. Terima kasih untuk semua atensi saudara, semua yang saudara lakukan. Kasih saudara, cinta saudara pada gereja di sini, pelayanan kita di sini. Saudara, kemarin dengan ulang tahun yang begitu luar biasa, kita diberkati makanan, semua jemaat yang menyediakan dengan pembagian-pembagian yang ada. Mam berdoa hidupmu terus diberkati Tuhan, dari cintamu, dari apa yang kau buat, yang kau lakukan. Mam tidak bisa mungkin menghitung semua, tetapi Tuhan memperhatikan apa yang kau lakukan dari hatimu, apa yang kau kerjakan dari hatimu. Tuhan memberkatinya, keluargamu tak akan sama, makin harmonis, makin bahagia, makin diberkati Tuhan, dan maju terus bergandengan tangan melayani Tuhan bersama-sama sampai Tuhan Yesus datang. Tuhan memberkati kita semua siang hari ini. Mohon maaf jika mungkin ada hal yang menurut saudara tidak sesuai. Mam dari tempat ini sekali lagi mohon untuk dimaafkan. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Tadi kita sudah berdoa, jadi jangan terlalu terstruktur, tapi di mana Roh Kudus bawa kita untuk kita berdoa. Ya tadi kita sudah berdoa untuk bangsa, untuk kota, kondisi di event kemerdekaan ini. Mari kita tinggal saat ini berdoa mengucap syukur. Mari berdoa mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan, mengucap syukur untuk kemerdekaan yang Yesus sudah kerjakan dalam hidup kita. Kita jaga hati kita, jaga roh kita dengan baik, biar hidup kita terus dibawa Tuhan dari hari ke hari. Bawa hati kita di dalam kebenaran, hidup kita kebenaran menjadi ukurannya, sehingga dari hari ke hari kita terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Ya, Mam berdoa semua keluarga rohani terus diberkati jasmani dan rohani. Tuhan terima kasih. Siang hari ini kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Kami beroleh anugerah yang dibedakan dari yang lain. Kami bersyukur karena kami tahu Tuhan begitu mengasihi kami. Terima kasih, biarlah hidup kami terus makin setia, makin taat, makin mengasihi-Mu. Tidak ada sesuatu yang lebih berharga yang dapat kami banggakan dalam hidup ini. Hanya oleh karena anugerah Tuhan kami bisa ada di titik ini. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa biarlah firman-Mu bekerja terus, memimpin kami dan menuntun kami dari hari ke hari, membawa kami ada di dalam rencana-Mu, dan kami tidak akan ketinggalan di update dalam pengajaran rasuli. Kami terus bertekun dalam pengajaran rasuli. Kami bertekun di dalam persekutuan. Kami bertekun di dalam doa. Kami terus melayani, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kami percaya hidup kami akan terus dibedakan dari yang lain. Kami bertekun untuk bersama-sama bertumbuh, membangun hidup, saling melengkapi satu dengan yang lain, saling mendoakan, saling menopang, saling mendukung, tidak melihat kekurangan dan kelemahan, dan terus memandang orang lain dalam kelemahan, dalam dosa, dalam mungkin masa lalu, tapi kami terus berdiri berkata inilah waktu dan inilah saatnya. Kami menunjukkan bahwa semua Tuhan sudah bebaskan kami. Jika Tuhan sudah bebaskan kami dan ampuni kami, hal yang sama juga kami dapat lakukan, karena pola itu harus terbangun dalam hidup kami. Jadikan kami menjadi pribadi yang luar biasa, pribadi yang mampu dan sanggup untuk terus dapat berjalan dan menjadi tanda dan alamat. Hidup kami berbeda, hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Fokus kami terus dibangun dalam kebenaran, bukan lagi kepada kekurangan dan kelemahan kami, bukan lagi melihat hal-hal yang selama ini melemahkan, tetapi kami terus berfokus. Karena jika hidup kami makin kuat, makin strong, makin teguh,
iblis pasti mundur dari hidup kami. Tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi celah, karena kami terus berjalan di dalam kebenaran. Kebenaran menjagai kami dipimpin, kami dituntun, hati nurani kami berfungsi dengan baik. Hamba berdoa firman-Mu termeterai di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kami akan terus melihat kemenangan demi kemenangan, terobosan demi terobosan. Itu terjadi ketika kami hidup rukun dan damai. Kesanalah Tuhan perintahkan segala berkat. Kami berdoa semua berjalan dengan baik. Tuhan kiranya menolong kami dan terus memimpin kami semua. Roh Kudus jadi pelatih kami sekarang dan sampai selamanya. Demi nama Yesus yang ini kami berdoa dan mengucap syukur. Firman-Mu termeterai dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa Zoom conference tanggal 20 hari Kamis di sini. Kita bersama-sama terus di set, dan saudara siapkan HP-mu ya, siapkan semua. Pada hari itu kita nanti Pak Sony akan download buat kita di grup ya, akan kirim di grup peraturan-peraturan yang harus kita ketahui. Karena ini seperti kita ibadah, hanya bedanya kita di kamera ya. Jadi kiranya Tuhan tolong kita semua. Yang belum daftar segera, karena batas 50 itu kita akan tutup. Tapi pun jika masih ada, kita tetap buka. Nanti kita tinggal tambah pendaftaran, karena ada kuota yang harus kita penuhi. Dan jika sudah melebihi berarti artinya kita harus menambah pendaftaran. Jadi saudara yang belum daftar segera daftarkan diri, WA di grup, dan Pak Sony akan tambahkan, sekretaris kita akan tambahkan. Disiapkan snack, saudara, sekali lagi disiapkan snack, kopi break ada, dan makan. Jadi makan hanya sekali, nanti satu kali, karena selesai malam jam 7 itu ada makan. Tapi hanya ada snack. Jadi snack kita sesuaikan dengan jam di sana. Kalau kita datang di sini acaranya jam 11, kemungkinan besar jam 10 kita sudah harus ada di sini. 10 menuju ke setengah 11, karena kita harus set semua, kita periksa semua. Lalu kita ready, tinggal menunggu. Begitu jam 11 kita sudah mulai ya. Jadi nanti saya akan pastikan lagi, sehingga setengah jam sebelum, jika semua kita sudah beres, HP kita sudah di set dan persiapan kita di sini, saya akan koordinasi apakah kita praise and worship kita sudah bangun di sini, sehingga tidak membutuhkan waktu lagi. Jadi setengah jam sesudah itu acara mulai ya. Begitu jam 11 itu sudah mulai, kita sudah praise and worship duluan ya. Tuhan berkati kita. Nanti kita akan terus update info. Tuhan berkati, selamat siang. One heart, one spirit, one agenda, one destiny. Alami terobosan, eksekusi setiap hal yang Roh Kudus ingatkan. Jangan ada delay, tapi alami akselerasi ilahi. Karena kita makin taat, makin bertekun di dalam Dia. Tuhan memberkati. Shalom dan selamat siang.